Halo semuanya, jadi ini adalah video kelanjutan naik kapal dari Jakarta ke Bekasi, tepatnya dari Cilincing, Jakarta Utara ke Kecamatan Muara Gempong, Kabupaten Bekasi. Itu kecamatan paling utara di Kabupaten Bekasi. The real planet Bekasi kayaknya itu ya. Nah, dari naik kapal itu saya dan Mas Rizkiawan kembali ke Bekasi, ke kota Bekasi dengan cara nebeng-nebeng karena udah nggak ada angkutan umum lagi. Nah, setelah itu kita pun akhirnya berpisah nih, setelah 4 hari bersama akhirnya kami berpisah di stasiun Bekasi Timur. Mas Rizky lanjut pulang ke rumahnya di daerah Bantar Gebang dan saya lanjut balik ke rumah saya di kota Depok, tentunya dengan naik KRL. Memasuki stasiun Bekasi Timur, saya pun kepikiran untuk sholat dulu, sholat isya, karena pastinya kalau udah sampai rumah pasti pelor, nempel molor alias males sholat. Jadi ya udah, akhirnya saya sholat dulu. Habis sholat lanjutlah naik KRL ke arah Manggarai. Jadi kalau KRL dari Bekasi ini ada yang ke Manggarai, ada juga yang langsung ke arah Kampung Bandan. Jadi kalian jangan salah naik. Jadi ada 2 rute, ada yang Bekasi Jakarta Kota via Manggarai dan ada juga yang Bekasi Jakarta Kota tapi lewat Kampung Bandan dan Pasar Senen. Nah, karena saya mau ke Depok ya, jadi saya naik yang lewat Manggarai, lalu nanti turun di Manggarai dan transit ke KRL tujuan Depok. Nah, ternyata KRL-nya ini kosong. Akhirnya saya kepikiran buat tidur sampai ke Jakarta Kota. Lagi pula saya malas transit di Manggarainya sih, soalnya jam segini tuh Manggarai pasti masih rame ya. Dan pasti nggak dapet duduk dari Manggarai ke Depoknya. Yaudah, akhirnya saya babasin aja ke Jakarta Kota, tidur, istirahat, dan disitulah saya baru kepikiran bikin konten KRL terakhir dari Jakarta ke arah Bogor. Walaupun nanti saya turun di Depok sih, soalnya kalau ikut sampai Bogor pasti nggak bisa balik lagi ke Depoknya, gitu. Ya udah, begitu. Ini ada jadwal keretanya nih, komuter lain Jakarta Bogor nih, terakhir nih jam 23.50. Ini Depok terakhir 23.38, Bogor terakhir 23.50. Kita coba naik yang 23.50 kali ya. Penasaran saya, seramai apa sih kereta terakhir. Tapi saya nggak turun Bogor, saya turun Depok aja, takut gue bisa balik. Karena keretanya masih lama ya, 23.50, jadi masih ada 1 jam lagi. Jadi saya bingung mau kemana nih. Kayaknya ke Koto dulu kali ya, lihat suasana malam di Koto. Kalau di map sih itu pintu selatan. Nah, Koto itu di ini pintu barat berarti. Dan sebenarnya kalau kalian kehabisan KRL dari Jakarta ya, dari Kota Tua, di Kota Tua ini tuh ada halte Transjakarta, dan Transjakarta itu 24 jam dari sini, Kota Tua. Ada namanya Transjakarta Amari, angkutan malam hari. Masih rame jam sini. Oke. Tuh, masih banyak banget yang nongkrong-nongkrong. Kayaknya sih kita bakal barengan sama orang-orang ini nanti baliknya. Ini kita kemana ya? Saya juga bingung sebenarnya. Lewat sana kali jalan. Ini pintu, taruh, itu pintu barat. Ini pintu utara. Tapi kalau seumpama nanti saya kehabisan kereta terakhir atau seburuk-buruknya misalnya kereta terakhir agak berangkat, paling
Subscriber. Buset, rame banget ini. Udah ngapain sih nih? Bang, foto dong. Ayo dong, foto dong. Selfie. Oh, mau selfie. Oh iya, selfie. Kata kiranya kenal dari jauh. Bang Nugroho nih. Kok tahu sih? Tahu kan kita subscribernya. Dari Bandung, lo speaker. Gokil. 2, 3. 2, 3. Oke, makasih ya Mas. Pada naik kapan ini? Motor. KRL. Oh, motor. Saya naik KRL. Mana, Pak? Baru balik. Baru balik ini. Oh, dari mana? Dari Kadungora. Sama Mas Rizky. Oh iya. Yuk, duluan ya. Oke, Mas. Yuk. Tunggu. Siap. Pada naik motor, berarti rata-rata pada naik motor kayaknya. Ah, ini dia nih. Aduh. Kabel. Sepi banget sini ya. Wah, ini dulunya nih jalan raya nih, tapi udah dijadiin pedestrian. Tapi kok sepi banget ya? Ini dia Jakarta, kota kolaborasi. Tar dulu. Ini kok sepi banget ya? Apa jangan-jangan udah ditutup? Ini dulunya ada halte Transjakarta di sini nih. Enggak, halte bis tingkat gratis berhenti sini. Udah 3.50 ya, masih sejam lagi. Kayaknya saya mau cari sarapan makan malam sih. Lapar banget. Nih ada Mixu juga di sini. Oh, ini rumah makan Padang nih. Padang Merdeka. Coti Coffee. Ngopi dulu kali ya di situ. Anjir, udah kayak orang kaya banget gue ngopi di situ. Biasanya ngopi di Starling. Tapi ini malam ini nggak terlalu cerah. Tapi ada bintang lah beberapa itu kelihatan. Bisa jadi sih ini udah ditutup. Terus orang-orang itu pada pindah ke depan stasiun untuk mewanti-wanti kalau nanti KRL-nya udah mau habis gitu, udah mau jalan yang terakhir. Bisa jadi sih. Olahraga malam. Enak sih kalau jalan-jalan di tempat-tempat kayak gini. Walaupun jalan kaki nggak kerasa capeknya. Loh, ini ada Supranya Mas Rizky di sini. Jangan-jangan ada Mas Rizky lagi di sini. Supra Karbu. Jangan-jangan Mas Rizky ya lagi gojek dia. Besok nih rame nih malam minggu nih. Atau besok pagi juga udah rame di sini. Sabtu pagi ya. Sabtu pagi. Kalau saya kehabisan KRL atau seburuk-buruknya bisa ketinggalan deh KRL terakhir. Paling naik Transjakarta Amari, nanti transit sampai ke Kampung Rambutan. Dari Kampung Rambutan bisa naik angkot atau naik Grab. Gampang sih, santuy lah. Udah gini-gini doang. Cari tempat nongkrong di mana ya? Indomaret Point atau apa gitu enak tuh. BTW ini sekarang jam 23.03, masih sekitar 40 menitan lagi lah. Tadi jalan sekitar 10 menitan ya, berarti 23.30 lah saya balik ke sana. Wah, kalau lihat mobil bak gini, jiwa-jiwa nebeng saya bergejolak. Ini jalan apa namanya? Oh tuh halte Transjakarta di situ tuh, ada lagi. Itu namanya halte apa ya? Kayaknya kita kesana aja deh. Supaya nanti ke stasiunnya nggak terlalu jauh. Ini parkiran nih, kalau kalian mau ke Kota Tua terus mau nitipin motor bisa di situ. Yang aman, atau di sini banyak sih sekitar sini. Paling berapa? 5.000. Ini halte, halte apa namanya ya? Lupa lagi. Nyebrang. Ini halte. Oh, ini halte Museum Fathahillah nih. Ada ininya nih. Yang kode M itu dia Amari, M12 penjaringan Sunter, M1 Kota Blok M tuh Amari. Oh, di sini cuma ada M1 sama M12 yang Amarinya. Pokoknya kalau ada kode M-nya itu Transjakarta Amari yang malam hari dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Tapi headway-nya atau jarak antar keberangkatannya itu agak lama, biasanya setengah jam sekali bisa. Kita makan sate aja. Oh, sate Padang. Sate enak sih, tapi sate Padang. Bakso mercon. Bebek. Oh, udah sampai sini doang. Masih buka ini naskernya. Masih ada deh.
Oke teman-teman, habis makan nasi goreng, sekarang jam 23.27. Saatnya kita kembali ke stasiun. Tadi makan nasi goreng 20.000 sama aqua 5.000. Lewat sini bisa nih. Tuh halte Transjakarta masih rame jam segini juga. Lalu udah selewat sini. Nah, jadi kawasan Kota Tua ini dahulunya adalah kawasan penting karena di abad ke-17 menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda atau juga disebut Batavia. Ya, dulu namanya Batavia. Dan bangunan yang di sebelah kiri yang kalian lihat itu yang berdiri dengan megah, dan itu adalah Museum Fathahillah yang menjadi point of interest atau daya tarik orang-orang yang berkunjung ke kawasan Kota Tua Jakarta. Nah, ini ada museum wayang yang lagi ditutup sementara, mungkin lagi direnov. Jadi di kawasan Kota Tua ini tuh banyak banget museum-museum, cocok banget buat kalian para pecinta sejarah atau bagi kalian yang udah berkeluarga terus pengen ngajak anaknya ke museum melihat sejarah kota Jakarta dan lain sebagainya. Di sini cocok sih kawasan Kota Tua Jakarta. Dan saya tuh paling suka sama layout atau denah kotanya ya, karena dulu tuh Belanda pengen bangun kawasan Kota Tua ini mirip seperti di Amsterdam di Belanda. Jadi tata letak kotanya tuh bener-bener enak dilihat gitu. Oh, ini museum sejarah Jakarta nih. Jadi di sini tuh banyak banget museum-museum. Ini Magic Art 3D Museum. Harganya 35.000. Oh, ini ada pusat konservasi cagar budaya. Ini ada jalur kereta nih. Jangan-jangan ini jalur tram. Ya, sepertinya benar ini adalah bekas jalur tram di kawasan Kota Tua Jakarta. Tapi kayaknya nih bukan layout aslinya deh. Soalnya kalau jalur tram yang udah itu biasanya mereka kan terpendam atau terkubur di bawah tanah. Tapi ini jadi pertanyaan sih, kok dia relnya timbul di permukaan. Dan kalau kalian lihat di Google Maps, Google Street View ya, itu tuh rel itu belum ada di tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi baru tahun 2023 ini rel itu muncul ke permukaan. Nah, ini sangat kebetulan ada Transjakarta Amari yang melintas. Nih Amari M12 rute Penjaringan ke Sunter. Kondisi penumpang lumayan rame. Dan gak lama kemudian disusul Transjakarta Amari Koridor M1 dari kota ke Blok M. Nah, kalau mau ke Kampung Rambutan naik yang itu tuh. Nanti transit di mana ya saya lupa lagi. Dan bagi kalian yang masih bingung dengan letak halte Transjakartanya, sini yuk ikutin. Karena di Kota Tua Jakarta ini tuh ada 3 halte Transjakarta setahu saya. Yang pertama yang letaknya nggak jauh dari stasiun Jakarta Kota ini, yaitu halte Kota Baru yang letaknya berada di depan pintu utara stasiun Jakarta Kota atau dekat Museum Bank BNI. Dan yang kedua ada halte Transjakarta Museum Fathahillah, dan yang ketiga ada halte Transjakarta Kali Besar Barat yang lokasinya nggak jauh dari Museum Fathahillah itu haltenya. Dan yang barusan Transjakarta lewat itu, yang barusan itu Transjakarta kosongan alias luar dinas. Kayaknya dia baru selesai tugas terus mau pulang gitu. Nah, ini kita sudah berada di area kawasan depan pintu utara stasiun Jakarta Kota. Nah, ini dia pintu utara stasiun Jakarta Kota. Untuk letak halte Transjakarta Kota Baru masih lurus lagi. Itu udah kelihatan kok haltenya. Ya, paling sekitar 100 meter lah dari pintu utara ini. Nah, ini dia halte Transjakarta Kota Baru, Kota Tua di jam setengah 12 malam. Ya, masih rame jam segini emang, sampai pagi rame di sini mah, asli. Sepinya kalau hujan doang. Jis sama Pantai Maju. Oh, ini yang low deck berarti nih, yang pintunya pendek, yang non BRT. Ya, masuk. Kita turun Depok ya, jangan ke Bogor. Tapi nanti kita lihat deh, siapa tahu saya iseng mau ke Bogor. Ini pintu utara.
2338 masih. Sini ada Alpha Express, ini ada mesin KMT, kartu motor trip. Kalau mau ngisi ulang atau mau beli kayak bisa di situ. Kita duduk-duduk dulu, disokin. Kalian bisa bayar pakai kartu ini, kartu KMT atau kartu yang ada tulisan e-money. Nih, e-money, Breezy, Tapcash atau apa lagi ya? Lupa lagi. Ini sih Mas, KRL terakhir jam berapa? Ke Bogor? Ini 23.50. Aduh, oke. Oke, kasih. Ini Bogor juga. Jalur berapa ini? Oh, ini yang terakhir nih. Nggak ada Bogor, ini juga Bogor. Ini jalur apa sih? Nggak ada jalur-jalur ya perasaan. Ini nggak tahu nih. Oh, ini tidak untuk penumpang nih. Berarti itu kayaknya nih yang terakhir. Oke, ternyata ini dia keretanya sudah standby. Tujuan Bogor terakhir. Saya turun di, nggak tahu turun di mana, Depok sih kayaknya, atau Bogor ya. Sekitar 5 menit lagi keretanya berangkat dan ini kosong banget keretanya. Tapi di sini sih kosong. Nggak tahu nanti di Manggarai kayaknya tetap ngisi berapa orang gitu. Rame kayaknya sih di Manggarai. Asli, naik KRL jam segini tuh enak banget, sumpah. Sudah kosong melompong. Ini start formasinya atau jumlah gerbongnya ada 12 kereta. Ini kereta 6. Ini kita menyeberang lagi ke sana. Ini kereta nomor 8, berarti ada 4 kereta lagi di depan ini. Nah kan, ini sepi pasti sini nih, sepi. Gila, gabut banget gue. Sini aja lah. Di depan rame sih, sini aja. Bogor persiapan diberangkatkan kembali. Bagi para pelanggan yang masih di dalam rangkaian kami persilakan untuk segera naik. Hati-hati pindahkan di tempat hati pintu akan ditutup dengan shuttle terus. Tepat waktu kok kereta tuh KRL. Ini kereta nomor 9 cuma 2 orang doang. Gila, asik banget sih naik KRL jam segini tuh. Selamat malam dan selamat datang di KAI Komuter Pelanggan yang kami hormati. Diinformasikan saat ini Anda berada di KRL Komuter Lain tujuan akhir stasiun Bogor dengan nomor K1452B dan kru yang bertugas masinis Bapak Budiaji dan petugas customer service on train Andrea. Rangkaian terdiri dari 12 kereta. Kereta pertama, kereta paling depan dan kereta terakhir, kereta paling belakang. Dikhususkan bagi pelanggan wanita, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Selamat menikmati perjalanan Anda. Anda telah tiba di stasiun Jayakarta. Kosong banget, gak ada orang udah. Stasiun Mangga Besar. Mangga Besar. Jadi tadi apa sebenarnya? Jayakarta ya, Jayakarta Mangga Besar tuh deket-deket banget. Nih ada beberapa orang yang naik. Ada 3, 4, 5, 6. Oh, banyak sini, ada 7 lah, 7-an orang yang naik. Persiapan diberangkatkan kembali hati-hati pintu di hati-hati stasiun Juanda. Stasiun Juanda biasanya di sini rame nih karena banyak perkantoran dan juga orang-orang yang mau ke Monas biasanya turun di sini, stasiun Juanda. Juanda, Cikini, dan Gondangdia. Nah, 3 stasiun ini adalah 3 stasiun layang yang ramai orang-orang kantor. Kalau stasiun Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta nggak terlalu ramai sih. Ini kami ucapkan terima kasih.
2 minutes we will arrive at Manggarai Station. Yang yang bertujuan menuju stasiun Sudirman Karet Tanah Abang Duri Angke Kampung Bandan, ataupun bagi Anda yang bertujuan menuju stasiun Matraman Jatinegara Koridor Bukit Manga stasiun Cikarang, Anda bisa berganti rangkaian kereta dan menunggu di peron jalur 67 dan 8 Manggarai. Manggarai. Periksa dan beli kembali tiket serta barang merenovasikan tidak tinggal di dalam rangkaian kereta. Oh, udah sepi Manggarai ya. Stasiun Manggarai. Mantap lah. Fix kosong sampai Depok Manggarai ini. Station. Kalau udah Manggarai sepi gini. Ada di stasiun transit Manggarai, hati-hati pintu sebelah kanan saudara kami buka kembali, hati-hati. Dan ternyata masih lumayan rame penumpang-penumpang yang transit dari arah stasiun Sudirman dan juga dari arah stasiun Tanah Abang. Soalnya sekarang itu kan udah nggak ada KRL yang dari arah Sudirman dan Tanah Abang langsung ke Bogor. Jadi mereka-mereka ini mau nggak mau harus transit di stasiun Manggarai. Dan hal itulah yang membuat stasiun Manggarai selalu ramai. Pantes kok lama banget berhenti di stasiun Manggarai. Ternyata jadwal berangkat dari Manggarai itu jam 00.17, berarti berhenti sekitar 10 menit. Dan ini saya ngeliat jadwal KRL di aplikasi KRL Akses. Dan kita akan sampai di Depok itu jam 00.51 dan sampai di Bogor jam 11.17. Nah ini, kalau saya ketiduran sampai Bogor bahaya, karena jam 11.17 itu udah nggak ada lagi KRL yang ke Depok. Pukul 00.18 setelah berhenti sekitar 10 menit di stasiun Manggarai, KRL kembali diberangkatkan. Untuk penumpang lumayan ramai, semuanya hampir dapat duduk. Dan biasanya sih setelah stasiun Manggarai udah nggak banyak penumpang yang naik. Paling ramai di stasiun Cawang atau Tebet lah. Lepas Cawang biasanya sih penumpang nggak terlalu ramai yang naik ya. Malah lebih ke banyak yang turun sih. Depok Baru Station. Ada lagi di stasiun Depok Baru, hati-hati pintu. Setelah menempuh waktu 1 jam dari stasiun Jakarta Kota, akhirnya saya turun dan sampai di stasiun Depok Baru. Sekarang dari Jakarta Kota ke Depok Baru udah lebih cepat beberapa menit karena sudah ada peningkatan kecepatan KRL di lintas Bogor ini. Dan syukurlah saya nggak ketiduran. Finish Depok Baru 049, berarti 1 jam pas. Tadi tuh di Manggarai ada banyak yang naik, terus di Tebet juga lumayan. Nah lepas Tebet udah nggak terlalu banyak. Stade Bar. Nah kalau ke Jalan Raya Margonda belok bawah. Ngopi dulu kali ya. Stasiun Depok Baru. Udah mati lampunya. Kita lihat berapa tarif dari Jakarta Kota ke Depok Baru. 4.000. Lewat sini. Hampir salah. Oke, teman-teman, jadi seperti itulah vibes naik kereta terakhir dari Jakarta ke Bogor, tapi saya turun di Depok Baru karena kalau saya ikut sampai Bogor, saya nggak usah balik ke sininya lagi. Soalnya kereta terakhir dari Bogor ke Depok itu jam 00.19. Tadi udah saya cek. Ya jadi ya udahlah. Dari kalau udah di Bogor saya nggak bisa pulang. Bisa sih. Tadi dulu. Misalnya saya ke Bogor nih, ketiduran, terus nggak bisa balik ya. Dari Bogor tuh susah angkutannya. Paling naik angkot bisa sih kayaknya ngeteng. Angkot itu 24 jam. Kalau nggak naik Miniarta Bogor Kampung Rambutan, nanti saya turun di Simpangan atau di Terminal Jati Jajar. Itu juga kalau ada. Nah ini ada bis bandara.
Tujuan Depok Baru Suta Soekarno-Hatta, dia habis bandara paling pagi itu sekitar jam 2-an kalau nggak salah ya, jam 2 jam 3 lah. Tarifnya berapa ya, 70 ribuan kalau nggak salah. Nih kita lurus aja ke arah Jalan Raya Margonda. Oke, terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan yang gabut ini. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian tentang gimana sih naik KRL terakhir. Sebenarnya kalau mau ngerasain vibes KRL terakhir itu jangan hari Jumat ya, karena Jumat besok kayak libur jadi rame. Tadi KRL-nya lumayan rame sih, tapi semuanya dapat duduk, kebagian duduk, cuma yang diri cuma beberapa aja lah. Tapi banyak kan yang dapat duduknya. Nah, ini di sebelah kanan nih ITC Depok, tapi udah tutup. Setelah ini saya mau pulang karena rumah saya masih jauh banget, jadi saya nggak tahu mau naik kapan nanti. Tapi untuk Depok ini angkot 24 jam. Nah itulah enaknya tinggal di Depok tuh, angkotnya 24 jam nonstop. Oh ya, parkiran motor jam segini masih pada buka kayaknya tadi. Tapi nggak tahu nih, saya mau langsung pulang atau mau nyantai dulu, ngopi-ngopi. Oke, kita ke Jalan Raya Margonda yuk. Kita lihat, ini ada si bapak ngapain sih nih? Bakar-bakar. Oh, jualan kopi guys ya bang. Wah, gokil. Nah, ini ada bis menarik sekali ini. Nah, itu ada bis di Pasenaraya tujuan Kuningan tuh. Dia berangkatnya nanti sih sekitar jam 5-an. Biasanya ada Burda Luragung Burda, dia jam 3 jam 4 tujuan Kuningan. Dia ngetemnya di sini nih nanti. Nah, ini menarik banget nih bis ini. Kayaknya saya baru lihat bis ini di sini, bis Rian. Wah, ini kalau jalan saya naik nih. Wah, iya dong. Tapi gokil, klasik juga ini. Udahlah, kita pulang aja kali. Tuh ada bis Agramas baru nyampe, sepertinya Wonogirian. Nah, bagi kalian yang mau makan-makan dulu, di seberang tuh ada tuh. Kalian nyebrang JPO ini nih, terus ke arah sana tuh banyak tukang makanan. Kita lihat yuk. Nih, lewat JPO ini, Ramayana. Saya juga kayak mau nyari ngopi-ngopi dulu lah. Kayaknya males pulang. Tapi emang kalau pulang ke rumah tuh saya lebih suka jam-jam segini karena udah sepi. Enak aja gitu, balik jam segini tuh damai, sepi. Cuma ya angkotnya itu, nah Gojek itu juga kok Gojeknya mau. Nah, tuh di situ tuh masih banyak tukang makanan di sini, masih banyak yang jualan. Walaupun sudah jam segini ya. Luar biasa. Nih trip random yang melelahkan tapi seru. Ya, nggak usah keluar ini. Kita jalan ke sana dulu sambil nyari makanan. Ini masih rame banget tuh. Gila. Ini orang-orang dari Jakarta baru berbalik nih. Ini nasi goreng gila, masih buka. Nah, ini kayak baru deh, Gria Sehat, Refleksologi Shiatsu Modern. Ini depan nih pertigaan Ramanda, kiri ke arah Arif Rahman Hakim, Beji, lurus ke arah Jakarta UI. Ini ada rumah makan masih buka. Dan ramai orang-orangnya. Dan ini udah jam 1 malam, tapi masih ramai aja. Gak tahu saya ini orang-orang pada dari mana. Ini ada bis laju Prima 178 baru sampai, penumpangnya kosong.